يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تم من حقه شهران على مشروع الأقوال المروية وفي المدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد أدى بأقواله من عليه من الضاعفة من الجاهلية فرأت فيه شهرا صغيرا يعلمون صومه والشهوات. فلما دخل من حقه
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولكل شيء كبير أسجد كل السماوات والأرض ولا يقوم وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi 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 Muhammad Subhanallah bihamdihi subhanallah 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 Amin.
Perjalanan malam, sudah tuh perjalanan malam dari Masjidil Haram, Masjidil Haram, ila Masjidil Aqsa. Mi'raj perjalanan malam Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27. Tanggal 20 Amul Husin. Udah tahun Amul Husin. Am itu tahun. Terus dia artinya duka cita. Kalau Nabi Muhammad lahirnya Amul Fil. Tahun gajah. Kalau Amul Husin tahun duka cita. Azan itu duka, sedih. Hasnun itu sedih. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad usia saat itu 50 tahun. 1,5 sebelum hijrah dari Madinah menuju dari Mekah menuju Madinah. Makkah, Madinah. Madinah. Peristiwa itu sangat bersejarah. Umat Islam harus memahaminya dan harus meyakininya dan mengimaninya. Kenapa mengimaninya? Karena dalam Al-Quran sudah tertera. Subhanalladzi asra. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah ya asra menjalankan. Ini kalimatnya asra menjalankan. Tidak dalam itu bukan jalan sendiri, tapi jalan. Karena kalimatnya asra, Allah telah menjalankan. Kalau Nabi sendiri jalan sendiri babak belur. Masjidil Haram sampai Masjid Al-Aqsa itu perjalanan 3 bulan. Itu naik unta zaman dulu. Kenapa? Karena gini turun naik. Ya unta itu perjalanan. Kemudian perjalanan naik mobil cepat itu 7 jam. Kereta sekarang 3 jam. Kereta cepat
3 jam antara Mekah sampai Madinah. Ini Aqsa, Palestina, negara Palestina, negara Israel. Dari Mekah ke Israel jalan 3 bulan perjalanan. Sama aja dari Indonesia ke Mekah. Sama aja dari Indonesia ke Mekah. Cuman kalau ini kan perjalanan darat, kalau Indonesia Mekah kan perjalanannya melintasi laut. Terus Nabi 50 tahun sebelum 1,5 hijrah, sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa kata sedih? Karena Nabi dalam keadaan sedih. Kenapa sedih? Yang pertama ketika wafat oleh istrinya yang pertama Khadijah. Istri Nabi yang pertama Khadijah. Khadijah bin siapa? Bin Huwailid. Binti Huwailid. Ini ayat lagi namanya Huwailid. Khadijah binti Huwailid. Ingetin, secara kita mesti tahu sejarah perjuangan Nabi, harus tahu kalau kita pengen kenal sama Nabi harus tahu sepak terjang Nabi, kita lebih cinta sama Nabi. Ya, tak kenal maka tak sayang. Kita tidak bisa sayang sama Nabi, tidak akan cinta Nabi kalau kita tidak kenal. Kenalkan dulu satu Nabi, sosok bagaimana tuh Nabi, perjuangannya bagaimana, kemudian belanya terhadap Nabi itu bagaimana. Ya, itulah sehingga kita dengan tahunya belanya Nabi, cintanya Nabi kepada umat, maka kita akan berlebih cintanya kepada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahadukum hatta yuhibba ilayya min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. La yu'minu ahadukum, kurang beriman seseorang, hatta yu'mina, sehingga dia beriman kepadaku, hatta uhibba ilayya. Ya. Kata Nabi, hatta yuhibba ilayya atau hatta ahabba ilayya min wa waladihi wa nasi ajmain. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta, ya, ahabba ilayya, sehingga dia lebih beriman kepadaku, min waladihi, dari bapaknya, dari anaknya, dari hartanya, wa nasi ajmain. Harus beriman kepada Nabi, harus melebihi segalanya. Tandanya kita beriman sama Nabi berarti tadi baca sholawat, kita beriman sama Nabi, cinta sama Nabi. Jadi cinta itu man ahya sunnati, siapa orang yang menghidupkan sunnah Nabi itu dia cinta. Baca waqiah kita termasuk cinta. Kenapa? Kalau disuruh sama Nabi baca Quran, berarti kita baca waqiah ini tanda kita cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi ketika hidupnya kata Nabi, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan 2 perkara. Intama satu bima, apabila kamu berpegang kepada keduanya, lantas dulu abada, selamanya kamu tidak akan sesat, tidak akan binasa, tidak akan susah. Kitab Allah wa sunnah Rasulullah, kita pegang kitab Allah dan sunnah Nabi. Kita baca sholawat, ini kita niatin hadrat itu, niatin baca sholawat. Kalau kita baca hadrat, kita niatin sholawat. Berarti kalian itu hadrat itu dapat pahala terus. Ya, baca hadrat sallallahu alaihi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti hadrat itu kalian kalau latihan hadrat dapat sholawat, dapat pahala. Daripada kita latihan vokal yang lain dapat pahala. Betul nggak? Betul. Latihan vokal yang lain dapat pahala. Tapi kalau kita vokalnya sholawat dapat pahala. Sholawat boleh dinyanyiin. Boleh anggap apa ke, boleh anggap apa, sholawat boleh. Tapi kalau Quran ada agamnya. Kalau sholat nggak boleh, lagu apa juga boleh. Dan salawat itu hebat, salawat itu. Nggak punya wudhu boleh, harus besar boleh, harus kecil boleh. Nah kita niatin sholawat. Nah, kita lihat Nabi Muhammad. Kenapa disebut dia? Karena istrinya yang tercinta Khadijatul Kubro. Kubro itu adalah orang yang bersih. Dan disebut tuh itu Ummul Mukminin, ibunya semua orang-orang. Ummul Mukminin, ibunya semua orang mukmin. Itu nama setiap tadi dikenal dengan Ummul Mukminin, ibunya semua orang mukmin. Ini dia penjara. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia sedih? Karena
dia adalah istri yang sangat perhatian sama Nabi. Sehingga kata Nabi, kata saya, ya Rasulullah, ya Muhammad, habiskan hartaku untuk agama. Aku rela hartaku kau habiskan untuk perjuangan agama. Sehingga Siti Khadijah yang terkenal kaya. Di Mekah itu banyak orang yang kaya, di antaranya kaya Abu Bakar, kaya Umar, Utsman. Itu orang kaya. Khadijah orang kaya. Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, ini orang kaya. Kenapa disebut orang kaya? Karena mereka itu orangnya dermawan. Orang kaya itu banyak harta tapi dermawan. Kalau orang kaya nggak ada baru, dia pelit. Bukan orang kaya, pelit kemana? Jadi orang kaya itu adalah orang yang memberi. Ya, Allah sebut kaya karena memberi kepada hamba. Jadi manusia kalau kaya itu bukan karena orang kaya memberi, karena fakir miskin beri, anak yatim beri, pesantren lagi bangun kasih, masjid bangun kasih. Makanya kalau pengen kaya harus belajar kaya. Pengen kaya pelit, oh nggak bisa kaya. Pengen kaya pelit, nggak bakal kaya. Pengen kaya pelit, nggak bakal. Ya. Kalau bagaimana pengen kaya dari kecil, dari mulai miskin kita harus belajar kaya. Bagaimana belajar kaya? Sumpah. Ada musyola lagi bangun orang-orang 1000 gua mas 100, orang-orang 1.000.000 saya 10.000. Namanya kita nyumbang. Kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Orang-orang 1.000.000 ya kita mau 50.000. Sesuai, jangan dipaksa sesuai dengan kemampuan. Ya, kita mau punya 1.000, kita mau punya 2.000, kita mau punya 5.000. Yang penting kita ada nyumbang. Itu namanya kita pengen kaya. Kalau orang miskin lagi miskin aja, dia sudah belajar kaya, apalagi kaya, udah pasti bisa kaya. Udah pasti rajin nyumbang. Kalau dari miskin aja pelit, udah kaya juga pelit. Orang tuh tergantung dari miskin pelit, udah kaya juga pelit. Tapi kalau lagi miskinnya dia berderma lagi miskin. Misalkan contoh dia lagi jalan, ada pengurus, ayo bantulah kami keluarin. Yang penting kita ada punya rasa ingin memberi, itu namanya orang yang kaya. Ya, dia ada orang 10.000 kita mau 2.000 yang penting. Kita cuma kenapa kita 2.000? Karena kita penghasilan sedikit. Orang ngasih 2.000 karena penghasilan sedikit. Penghasilannya mungkin berkali kita gajinya satu hari cuma 150. Satu hari 150.000 itu kalau masuk, kalau kagak untung gaji. Benar. Maka wajar kita berdua 2.000. Orang penghasilan satu hari 1 juta. 1 juta satu dia serapkan 20.000 wajar. 1 hari 1 juta. Betul. Mungkin kamu juga bisa juta. Kenapa saya kasih 20 juta? Betul nggak? 1 juta diambil 20.000, oh masih banyak. Nah itulah maka belajar. Ini kaya, Khadijah kaya, Abu Bakar kaya, Umar, Utsman kaya. Nah, habis tuh harta Siti Khadijah habis. Zaman dulu orang berjuang, bawa duit berjuang. Datang aja habis, pulang lagi, bawa lagi. Begitu orang zaman Wali Songo berjuang, bawa duit, habis pulang. Kalau sekarang kiai enggak berjuang, enggak bawa duit, pulang bawa duit, betul enggak? betul. Dia sekarang berceramah, kita berjuang kan, betul. Dari rumah enggak bawa duit, pulang bawa duit enggak? Sekarang beda perjuangan zaman dulu, perjuangan sekarang beda. Makanya sekarang kiai sekarang pada kumpul-kumpul. Kenapa? Berangkat ke bawa duit, orang bawa duit. Betul. Ayo masih hebatan perjuangan zaman dulu. Iya. Zaman dulu ya Allah, pakai unta, habis bekal pulang, cari lagi dari bekal baru berangkat. Sekarang kita lagi pulang bawa duit, betul.
Ya nggak dibayar nggak mau lagi dah. Gua kapok nggak dibayar gua. Kenapa nggak punya niat berjuang ya? Harus kita punya niat berjuang. Yang penting kita terus berjuang. Urusan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih, alhamdulillah nggak dikasih mah nih habis tuh, termenung ya Allah. Ingat perjuangannya begitu hebat. Yang kedua, dapat 2 minggu pamannya namanya Abu Thalib. Nama Nabi. Nabi punya paman banyak. Ya, Nabi punya paman. Abu Thalib pertama Abdullah. Ini ayah Nabi, Abu Thalib, Abdullah, Abu Thalib, Abu Sofyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Hamzah, Abbas. Ini paman Nabi. Ini saudara semua. Bapaknya namanya Abdul Muthalib. Bapaknya Abu Thalib punya anak Abdullah, Abu Thalib, Abu Sofyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Hamzah, Abbas. Ya, ini meninggal Islam. Abu Sofyan meninggal Islam. Abu Lahab, Abu Jahal kafir. Meninggalnya mati kafir. Abu Lahab tabat yada abi lahabil dalam Al-Quran sudah dinas. Abu Jahal juga mati, ya, tapi matinya buat Islam. Tapi Hamzah matinya Islam. Hamzah ketika perang Uhud, ketika waktu membela Nabi perang Uhud meninggal, dibunuh oleh siapa? Oleh si Waksi atas perintah si Hindu. Waksi itu adalah budaknya si Hindu. Waksi si Hindu kata si apa? Kalau kamu bisa membunuh Hamzah, aku akan merdekakan kamu. Itu si Waksi. Benar, udah berangkat tuh perang Uhud. Ya ada di pihak lawan dan Hamzah berangkat. Si Waksi mah nggak bunuh siapa-siapa, dia si Hamzah aja cari. Kenapa? Karena pengen merdeka. Setelah Hamzah lagi perang berkecamuk, ditumbak dari belakang. Dari dada dan belakang satu di sini lembus. Masya Allah, tumbak yang begitu tajam, tembus langsung tuh Hamzah tergeletak, langsung meninggal. Hindu datang, dibelek dan punya dadanya, diambil hatinya, dimakan. Saking gregetnya Hamzah, perjuangan Islam. Meninggal dalam Abbas juga meninggal dalam Islam. Ini yang dua nih. Ini sama Nabi sayang Abu Thalib. Abu Sofyan pertama kafir, tapi lama-lama dia masuk Islam. Tapi kalau Abu Jahal sampai matinya kafir. Abu Lahab sudah. Kenapa? Karena ada nas dalam Al-Quran. Tabat ya ada abi, celakalah tangan kedua Abu Lahab, ada dalam Al-Quran. Hamzah mati Islam, Abbas dan Islam. Nah ketika ada Abu Thalib, ini Nabi Muhammad nggak ada yang berani macam-macam. Ada Muhammad nggak ada yang berani menyakitin, nggak ada yang berani nyinggung, nggak ada yang berani nabok, nggak ada. Kata Abu Thalib, siapa yang menyakiti keponakan Muhammad, siapa yang memukul Muhammad, siapa yang mengkhianati Muhammad, jangan kita berarti urusan denganku. Nggak ada yang berani. Abu Jahal segitu hebatnya sama Abu Thalib, dia takut. Abu Lahab kata orang garang sama Abu Thalib takut, karena dia yang ditakuti di daerah Mekah. Setelah Abu Thalib meninggal, ini dia yang ditakuti. Meninggal. Udah Nabi menung. Setelah meninggal tuh Abu Thalib, mulailah orang-orang kafir membuat siasat bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena enggak ditakuti. Nih, maka disebutlah Amul Husni tahun itu. Akhirnya Nabi mulailah dihibur oleh Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, jalan. Jadi sebelum menerima sholat dikasih hiburan dulu, jalan-jalan dan melihat, masya Allah, ya bagaimana indahnya
buatan-buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkatlah Nabi Muhammad. Ini Ka'bah. Ini beneran itu. Ini namanya Hijr Ismail. Hijr namanya. Ini Baitullah. Ka'bah. Itu namanya dulu loh. Ya. Ka'bah itu baik. Betul. Ini Hijr Ismail. Nabi Muhammad sedang lagi rebahan. Ini dulu rumah nih, rumah Nabi nih. Dekat Ka'bah. Hebat lagi rebahan. Sama siapa? Sama Hamzah. Ya, sama Hamzah. Tuh. Sama Hamzah. Dengan sama Tolib bin Abu Thalib. Ya. Lagi rebahan tiba-tiba datang ke malaikat Jibril sama Mikail. Heran datangnya bukan dari depan, tapi dari atas. Wow. Kacanya apa namanya kentangnya pecah. Kata Jibril, kata malaikat, "Tunggu apa nih? Aku diutus oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengawalmu. Malam ini juga kamu harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku disuruh untuk apa? Yang pertama, untuk mengawalmu berangkat dari Mekah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas dari atas. Nggak tahunya Nabi Muhammad mau ngejebol langit. Langit pertama, langit kedua dijebol oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah datang langsung tuh Nabi membawa. Jadi ayo kita bawa dulu kemana? Ke sumur Jam-Jam. Sumur Jam-Jam. Sumur Jam-Jam, kemudian Nabi saat itu direbahi sumurnya. Jadi presiden kata Nabi, kata mereka itu Mikail, kalau ambilin air Jam-Jam, segayung air Jam-Jam. Untuk apa? Untuk membersihkan dada Nabi Muhammad Sallallahu dibeleh dari sini, dibeleh. Langsung jantungnya dicopot, kemudian hatinya dicopot. Kemudian Mikail, tolong ambil dengan air, langsung itu dibersihin. Hatinya dibersihin, jantungnya dibersihin dari kotoran-kotoran. Barangkali ada darah yang mengental, ada kira-kira kotoran, baik kotoran lahiriah maupun kotoran batiniah. Kotoran lahiriah itu tadi dari darah-darah yang mengental, darah yang beku, dari penyakit-penyakit yang ada pada hati dan jantung dibuang. Yang ketiga, yang kedua, kotoran-kotoran batiniah apa? Riya, dengki, takabur, hasud, benci sama orang, kesel sama orang, kek sama orang, marah aja sama orang. Betul nggak? Itu adalah penyakit hati. Nggak boleh. Kita nggak boleh benci sama orang. Nggak boleh benci sama orang. Nggak boleh kasar sama orang. Nggak boleh hasut sama orang. Nggak boleh ya marah-marah sama orang. Nggak boleh. Kita harus punya sifat kasih dan sayang. Jangan karena orang sama binatang juga kita nggak boleh menyakiti. Nggak boleh. Ya. Ada seorang perempuan, dia masuk neraka gara-gara menyakiti kucing. Ada seorang perempuan pelacur masuk surga gara-gara menyayangi seekor anjing. Ada perempuan tadi ibadah, kucing sentuh. Gak dikasih makan, gak dikasih minum sampai mati, masuk neraka gara-gara anjing. Ada seorang pelacur masuk surga gara-gara anjing. Seorang pelacur kurang lonte malam-malam. Ceritanya pada tengah jalan ada anjing kehausan, mau minum, sedangkan sumurnya dalam. Dia gak berani loncat ke sumur, takut mati tuh si anjing. Lonte tahu udah langsung tuh dia punya lah, lidahnya ngeleleh kehausan. Akhirnya si lonte tersebut dia buka sandalnya, buka sepatunya, langsung dia masuk ke dalam sumur. Nggak ada timbang sepatu, jadi bikin ngambil kan zaman dulu sepatu kan dari kulit, ambil langsung dikasih minum.
ke anjing. Itu gara-gara begitu orang itu masuk surga. Apalagi sama manusia, kita ngasih sama manusia. Ada orang yang lagi usaha kita bantu, ada orang yang lagi usaha kita bantu. Itu lebih bagus. Ya, kata Nabi SAW, kita harus saling membantu, harus saling kasih. Man yarham fid dunya yarhamhu fis sama. Kalau kita sering menyayangi manusia sesama di dunia, maka nanti makhluk langit pun akan menyayangi kita. Malaikat-malaikat pun akan mintakan ampun kepada kita. Itu. Sampai di mana nih? Zam-zam, black, bersihin. Dan bersihin akhirnya itu hati Nabi dikasih ilmu. Kenapa? Karena Nabi mau perjalanan jauh. Yang kedua mau berhadapan dengan Allah. Yang kedua mau menerima sholat, berarti harus punya ilmu. Kita sholat kalau pakai ilmu yang nggak bisa. Wudhu nggak pakai ilmu acak-acakan. Sholat pakai ilmu acak-acakan nggak? Baca Quran nggak pakai ilmu acak-acakan nggak? Nah, ini dikasih ilmu. Yang kedua ilmu sabar. Nabi bersabar. Modalnya cari ilmu harus sabar. Kalau nggak sabar cari ilmu, gua ngaji nggak begitu, sudah lah, berhenti aja lah. Udah berhenti aja nggak dapat. Betul nggak? Jangan. Ayo, ini belajar apa tuh susah amat dipukul nggak bisa. Berhenti aja lah, nggak dapat, betul. Sabar terus. Manjada wajada, siapa orang yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Nggak bisa, apa juga bisa. Orang kita semua juga nggak bisa. Yang bisa juga awalnya kan nggak bisa. Yang bisa sekarang awalnya bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti terus. Jangan putus asa. Putus asa itu dosa. Ya, kata Nabi, sama saja kalau berarti sama aja orang itu memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya nggak bisa, mungkin besok bisa. Besok nggak bisa, mungkin lusa bisa. Besok juga mungkin bisa. Ada kan salah satu ulama besar namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia ngaji sama ulama. Ngaji, ulang lagi lupa lagi. Ulang lagi lupa lagi. Berat. Susah paham. Belum dipahami, belum kasih lama Allah. Akhirnya 40 tahun belum bisa. Pulang. Kiai, udahlah. Saya nggak pulang aja lah, mungkin barangkali saya ditakdirkan oleh Allah jadi orang bodoh. Ngaji 40 tahun belum bisa apa-apa, yang lain yang baru bisa, yang belum bisa. Ya udah, kalau mau pulang aja kata Kiai. Tengah-tengah jalan gitu. Mau sholat, cari. Zaman dulu kan kalau sholat kan cari tempat wudhu. Juga kan yang dulu mengkali. Jarang musola, zaman dulu jarang tengah-tengah jalan ada musola. Ada nggak jam dulu musola? Kan? Sekarang mah enak, tiap jalan ada dulu berada musola. Salat ketemu di kali, di atas batu, di atas tanah, sholat di atas pasir. Dia cari ayat. Udah beres wudhu, kemudian dia sholat, udah beres, ada batu, ditetesin air, tes sampai bolong. Ya Allah, ini batu. Padahal ditetesin dulu. Padahal enggak terus airnya netes bang, tes enggak terus enggak, tes. Barangkali ini tahunan nih sampai bolong. Mudah-mudahan itu juga tadi saya itu lama-lama bolong nih. Pulang lagi dia nggak jadi, pulang ke rumahnya dia balik lagi ke rumah guru. Saya mau di sini aja pengen ngaji terus. Biarin nggak bisa ngaji juga ya, begini saya ngaji terus. Lama-lama dikasih tutur bahwa akhirnya cerdas sampai bisa ngarang kita. Kenapa? Karena sobat, karena sabar. Makanya kamu harus dari segala bidang harus sabar. Rumah tangga sabar, cari duit susah sabar. Tapi tetap harus ikhtiar. Sabar itu bukan berarti diam, harus ikhtiar. Yang pertama ikhtiar, bagaimana sholat dua jangan ditinggal, baca waqiah jangan ditinggal, sedekah walaupun Rp1.000 kalau punya jangan ditinggal. Insya Allah dengan demikian nanti kamu akan ada ketinggalan. Sabar bukan berarti diam, sabar itu berusaha.
udahlah belum mana barangkali jadi orang bodoh bang nggak mau ngaji lah itu mah namanya putus asa. Udahlah nggak mau kerja apa namanya kesana nggak diterima jadi udahlah ngapain lah kerjaan mau bosan nggak ada yang diterima namanya putus asa. Jangan putus asa kerja yang nggak ada naik gaji segini aja. Jangan putus asa makanya terus bekerja sambil ini tingkatin tuh kalau tuanya tingkatin wakiahnya tingkatin bangun malam tingkatin sedekah insya Allah akan naik. Sabar itu bukan berarti diam. Kalau orang sabar diam namanya putus asa dosa. Jangan boleh orang putus asa. Jadi orang putus asa berarti sama saja dia apa? Memutuskan rahmat Allah Subhanahu. Karena Allah kan lihat tadi disabarkan orang. Diuji dulu, berkesabaran aja dikasih. Kesabaran nggak rasa dikasih diuji. Ya. Nah, kesabaran, ilmu sabar, keyakinan kepada Allah sabar, Islamnya betul-betul kuat, baru langsung tuh dia punya hatinya dimasukin lagi, jantungnya masukin lagi, langsung dirapetin lagi tanpa ada bekas, sama sekali tanpa ada bekas. Kalau kita ada operasi dokter ada nggak bekas? Ibu di sesar ada bekasnya, sini di sini ada bekasnya, sampai saiki juga ada bekas. Betul nggak? Coba lihat istri kita yang sesar sampai saiki baru 2 tahunan tapi tetap ada aja bekas. Tapi ini nggak ada bekas. Subhanallah. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang nyata. Alatnya otomatis langsung dari Allah Subhanahu. Jangan mereka Jibril ada tuh. Salah satu kiai di daerah mana itu? Ya dari Pandeglang. Di sini ada benjolan, pelek sama kiai, benjolan dibuang, gini lagi, nggak ada bekas. Kembali ke semula itu kiai. Apalagi malaikat jin, orang lagi bisa. Apalagi kiai, apalagi kita. Jadi nggak aneh. Sekarang ada tuh pelek, benjolan diambil, apatin lagi dengan tangan. Nggak ada sisa tanpa dijahit. Kalau dokter jahit dulu, jahit diperban, dapat 3 bulan baru perbanan dicopot. Betul, lama kelamaan nyatu tetap aja walaupun nyatu masih ada bekas. Kita kena bolong sini, lama-lama ada nggak bekasnya? Bertahun-tahun ada aja bekasnya. Betul, itulah subhanallah. Di sinilah. Jadi kita sambil dulu pengajian kita, nanti besok bakal kita terusin. Jadi baru sampai Nabi dibeleh dan dicuciin, dari situ lalu Nabi Muhammad berangkatlah menuju apa? Menuju Masjidil Aqsa. Sampai sini perjalanan Isra berarti perjalanan yang luar biasa, yang di luar jangkauan, tapi wajib kita imani. Kenapa kita wajib imani? Karena ada surat Subhanalladzi asra, ini ada nasnya. Nasnya dalam Al-Quran. Kalau kita nggak percaya berarti kita nggak percaya Al-Quran. Kalau nggak percaya berarti kita kafir. Orang nggak percaya sama Isra kubur. Kenapa nggak percaya? Karena sudah ada nasnya dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra, Allah telah menjalankan. Kalau nggak percaya gua kubur. Kalau saya ada Quran. Kalau berarti kamu nggak percaya Al-Quran, orang nggak percaya Al-Quran berarti nggak percaya sama Nabi, nggak percaya pada Quran, nggak percaya sama Allah, nggak percaya kepada malaikat, nggak percaya kepada Nabi, nggak percaya kepada hari kiamat, nggak pada Quran, kitab Taurat, Zabur, Injil, nggak percaya, karena itu termasuk rukun iman. Ya, sampai sini. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma minhum ma nasitu wa 'allimni minhum ma jahilna warzuqni tilawatahu
Amin. Amin. Amin.